Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari SMK BGRI 4 Tanggul. Akan membuat video pembelajaran tentang pernikahan. Kalau tidak salah, pernikahan itu ada di kelas 12 semester 2 pembahasan juga. Mengapa ada di kelas 12? Karena diantaranya kelas 12 itu akan menghadapi ujian dan kelulusan, dimana mungkin diantara mereka yang setelah lulus itu bisa melanjutkan ke beberapa opsi, beberapa pilihan. Diantaranya ada yang kemarin saya ikuti ada BMW. B itu bekerja, kemudian M itu melanjutkan, dan W itu wirausaha. Dan ada opsi yang terakhir itu ke KUA. Jadi tidak sedikit di antara siswa-siswi di sekolah kami yang setelah lulus dapat ijazah, ya dapat ijab sah, artinya sudah sah, maksudnya sudah ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu, sebelum mereka ke jenjang pernikahan, ada beberapa hal yang harus mereka ketahui. Di antaranya rukunnya pernikahan, syaratnya itu apa, pengertiannya itu bagaimana, kemudian ini pernikahan yang sah itu apa, syarat-syaratnya, kemudian juga ada pernikahan tidak sah, dan seterusnya, khususnya terkait mungkin sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan. Mungkin bisa lanjut untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran untuk kelas 12 semester 2 tentang pernikahan atau pernikahan dalam Islam. Mungkin perlu saya perkenalkan lagi, saya Ubaidillah dari SMK BGRI 4 Tanggul. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas di sini adalah pertama, pengertian pernikahan, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian yang nomor 2, kita lanjutkan membahas tentang ketentuan dan hukum pernikahan. Kemudian yang nomor 3 itu ada rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Kemudian insya Allah kalau memang waktu mencukupi atau menutup, nanti kita lanjutkan ke tujuan pernikahan. Kita mulai dari yang pertama, pengertian. Yang A, pengertian pernikahan. Baik secara bahasa, pernikahan itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya yaitu nakaha yankihu, nikahan, yang mempunyai atau memiliki arti mengumpulkan dan menggabungkan atau menjodohkan. Itu arti secara bahasa. Kemudian arti secara istilah itu adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya atau orang yang boleh dinikahi. Itu maksud dari bukan mahramnya. Untuk apa? Untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Jadi setelah pernikahan nanti, baik seorang suami atau seorang istri pasti mempunyai dan memiliki kewajiban dan hak tertentu. Kemudian selanjutnya hukum pernikahan. Jadi menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi,
kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, dan bahkan bisa menjadi haram. Tapi di satu hadis ada yang berbunyi kalau tidak salah, an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya apa? Artinya nikah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, bisa menjadi wajib, bahkan juga bisa menjadi haram. Ini di bawah ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Kita lanjutkan lagi ya selanjutnya ya. Yang pertama, yang A, jaiz atau mubah, artinya boleh nikah atau boleh tidak. Itu namanya jaiz, boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, itu bisa menjadi wajib. Kenapa kok bisa wajib? Karena harus dilakukan. Apabila ditinggalkan akan menimbulkan mudarat atau kerusakan di antara orang-orang yang sudah harus menikah. Yang pertama, dia sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan. Kalau hanya pekerjaan banyak tapi tidak ada penghasilan kan percuma. Yang pertama punya pekerjaan atau penghasilan. Kemudian yang nomor dua, dari usianya juga sudah cukup. Dilihat dari usia, mungkin dari 25 ke atas, atau bahkan mungkin sudah 30 atau bahkan lebih. Dari segi mental, dan itu juga bisa mempengaruhi mental seseorang. Bisa dikatakan sudah stabil, bukan seorang yang labil, sehingga ketika nanti dalam menjalankan rumah tangga, ketika ada masalah, tidak gampang bercerai, tidak gampang berpisah. Kenapa kok harus ada mental? Di sini penjabaran saja, dikutip dari berbagai sumber. Kemudian diantaranya yang wajib nomor 3, sudah ada tempat tinggal baik tempat tinggal pribadi atau juga tempat tinggal bersama orang tua ataupun mertua. Yang terakhir yang paling pasti, ini syarat wajibnya menurut saya, ada calon pasangan, baik pasangannya perempuan atau pasangannya laki-laki. Kan percuma ketika punya pekerjaan, mental, kemudian usia juga sudah cukup, tempat tinggal ada, mungkin juga tabungan juga sudah banyak, tapi calon pengantinnya tidak ada, kan percuma, termisu saja gitu. Kemudian selanjutnya yang sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan, itu hukumnya sunnah. Kemudian makruh itu bagaimana? Orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya atau nafkah terhadap keluarganya, terhadap istrinya, ini makruh. Itu ya, jadi beberapa hal tentang hukum pernikahan, dari mulai mubah, sunnah, wajib, kemudian makruh, dan yang ini kalau tidak salah haram. Nah ini, menikah juga bisa hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, ada niatan KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kejadian yang kemarin mungkin sudah tahu semua. Kemudian yang nomor 2, bisa haram karena ada rasa dendam, ingin balas dendam terhadap calon istri atau bahkan calon suami. Kemudian yang nomor 3, bisa haram apabila ada niat tidak baik. Bagaimana? Mungkin satu KDRT. Yang nomor 4, lain-lain. Lain-lain ini bisa di luar pembahasan yang sudah saya ketik, yang sudah saya buat di sini. Kemudian selanjutnya yang C, syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan, jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan ada 5. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat juga. Di dalamnya ada mazhab Imam Syafi'i. Di antaranya apa? Rukun dan syarat. Yang pertama, calon suami. Calon suami itu dengan catatan
bukan mahram calon istri. Artinya calon suami itu bukan keluarga atau mahram. Mahram ini maksudnya orang yang haram dinikahi. Ada banyak diantaranya bapak, kalau seorang perempuan dan bapak, kemudian ke atas, artinya kakek dan seterusnya, saudara kandung, kemudian paman, anak, cucu, ponakan dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2, orang yang dikehendaki. Artinya orangnya sudah sama-sama suka, sama-sama ini ya, kalau dalam bahasa anak sekarang sama-sama cinta dan sayang sih. Kemudian yang terakhir itu Islam. Syarat yang terakhir itu Islam. Calon suaminya itu harus Islam. Kalau tidak Islam tidak boleh. Sebagaimana ayat kalau tidak salah di dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan seterusnya ya. Yang nomor 2, rukun syarat nomor 2 adalah calon istri. Calon istri itu bukan mahram calon suami. Artinya bukan termasuk orang-orang yang haram dinikahi. Kemudian nomor 2, terbebas dari halangan mereka seperti status suami orang atau masih dalam masa iddah. Suami, bukan suami ini, mohon maaf gitu. Mohon maaf. Jadi terbebas dari halangan mereka seperti status istri orang. Yang benar, koreksi maksud saya, bukan status istri orang atau masih dalam masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu bagi perempuan agar boleh menikah. Kemudian selanjutnya wali itu mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Kemudian laki-laki merdeka, sekarang tidak ada, bukan hamba saya ya maksudnya. Kemudian adil. Kemudian yang terakhir tidak sedang ihram haji atau ihram umrah. Kemudian selanjutnya adalah syarat dan rukun berikutnya adalah ada 2 orang saksi. Syaratnya 2 orang saksi ini apa? Yang pertama harus Islam, kemudian yang nomor 2 harus dewasa. Artinya sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian selanjutnya sehat akalnya, artinya mohon maaf tidak gila. Kemudian selanjutnya tidak fasik. Yang terakhir hadir dalam akad nikah atau ada ketika itu. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun selanjutnya adalah ijab dan qabul. Artinya serah terima. Serah itu dari pihak serah itu dari pihak wali perempuan atau wali nikah kepada calon suami, bisa membuat keringat dingin. Dan sudah tidak. Ini sementara mungkin pembahasan tentang pernikahan itu saja. Di laut ada ikannya ikan hiu. Cukup sekian, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya ada keliru dan salah, baik dari pengucapan dan seterusnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.